wabarakatuh. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini adalah kelanjutan dari pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat al-hadinya Al-Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin ila an qala fataraka al-aqla wa ansarafa ay dhahaba wa fahima annahu malhudun ay mahfuzun bi 'aini al-malik al-'allam wa mu'tanan bihi wa 'araf annahu kadhalik. Fataraka al-aqla mangko ninggalaken sapa Syekh Abdul Qadir al-aqla ing mangan wa ansarafa lan lunga sapa Syekh Abdul Qadir ay tegese dhahaba lunga sapa Syekh Abdul Qadir wa fahima lan paham sapa Syekh Abdul Qadir anahu yang teman setuhnya Syekh Abdul Qadir iku malhudun iku kang den reksa tegese mahfudun ay mahfudun tegese kang den reksa bi ainil malikil alam kelawan pangreksane zat kang moho ngerajai al alami kang moho ngerti wa mu'tanan lan den apa namanya dan perhatiakan bihi kelawan Syekh Abdul Qadir wa arafalan ngerti sapa Syekh Abdul Qadir anahu kadhalik enta mesti Syekh Abdul Qadir iku mungkin malku wa kana radhiyallahu anhu yaqul innahu yaridu alayya al-asqalul katsirah law wudi'at 'alal jibali tafassakhat fa idza kathurat alayya al-asqal wada'tu jambi 'alal ardi wa talawtu fa inna ma'al usri yusran yusra thumma arfa'u ra'si wa qad farajat alayya al-asqal wa kana al-anas radhiyallahu anhu Syekh Abdul Qadir yaqulu ikudaw sapa Syekh Abdul Qadir innahu taman setuhne kelakuan yaridu iku teko alayya ing atase ingsun apa al-asqal apa pira-pira beban al-katsirah tukang akeh lawudiat lamun den serahaken apa asqalul katsirah alal jibal ing atase pira-pira gunung tafassahat mongko ajur apa jibal. Leda kasrat mongko nalikane akeh alaya ing atase ingsun apa al-asqalu pira-pira beban wada'tu mongko nyelahaken sapa ingsun jambi ing pinggir ingsun al-ardi ing atase lemah wa talautu lan maca sapa ingsun inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra mongko temen setuhne ma'al usri ku tetep ing dalem sartane kesulitan ingsun utawi kemudahan. Inna ma'al usri teman setuhnya yang dalam sartane kesulitan justru utawi kemudahan kang gunai semarfau mangko nuli ngangkat sapa ingsun rose ing sirai ingsun wa qadin farajat lan teman-teman ka pecah alaya ing atase ingsun apa alas kalu pira-pira beban. Jadi melanjutkan kisah yang kemarin kita mah harus pakai segitiga tuh, kalau enggak suara masuk. Udah masuk. Enggak, yang itu tuh, itu kan ada mic-nya tuh, suara masuk ke sana. Konon. Jadi itu apa headset sekalian mic. Gitu. Oh. Nah, gampang nanti potong, tenang. Jadi melanjutkan kisah yang kemarin, di mana ada seorang laki-laki yang ternyata adalah tetangga dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mendapatkan titipan dari ibunya kemudian diberikan kepada Syekh Abdul Qadir dan beliau membelikan uang itu atau dirham itu membeli roti ya, kemudian dengan lauknya yang terbuat dari apa itu minyak samita dan kurma. Ternyata tiba-tiba beliau itu mendapatkan sepucuk kertas di mana isinya itu
terdapat sungguhnya syahwat itu dijadikan kepada hamba-hamba yang lemah agar mereka bisa menggunakan syahwat itu untuk bisa melaksanakan ketaatan. Sementara hamba-hamba Allah Ta'ala yang kuat, ya mereka sudah tidak ada lagi urusan dengan syahwat. Nah, setelah Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala mengetahui atau membaca sepucuk kertas itu, kemudian beliau tidak mau makan, meninggalkan makan ya meskipun dalam keadaan lapar ya. Ya memang dalam pandangan fikih itu ya boleh-boleh saja sebenarnya. Toh uangnya itu halal dari ibunya, gitu kan. Tetapi karena makanannya itu terlalu enak mungkin ya, sehingga beliau itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makan hanya sekedar, kalau dalam istilah fikih itu saddur rumuk, itu menutupi atau mengganjal perut lah bahasa kita itu ya. Jadi nggak usah makan makanan yang enak. Jadi kenapa demikian ya? Karena Syekh Abdul Qadir waktu itu ya masih berproses, masih mesantren, belum jadi kiai lah gitu ibaratnya mah. Masih mesantren dan dalam menjalani riyadhah itu ya memang benar-benar berat. Nah, sehingga beliau tidak lagi makan dan akhirnya beliau tinggalkanlah makanan itu dan diberikan kepada tetangganya, dan tadi titipan dirham-dirham dari ibunya itu ya diberikan kepada tetangganya itu yang memberikan. Dari sini justru beliau sadar bahwa beliau itu selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam perilakunya itu tidak sembarangan. Ya beda kan dengan kita, apalagi kita yang masih belajar tasawuf kan gitu ibaratnya, masih belajar tasawuf gitu kan, dan penerapan fikih itu lebih dominan daripada tasawufnya, sehingga kita memandang bahwa apa yang dibolehkan oleh tasawuf, apa yang diperbolehkan oleh fikih ya kita silakan gitu. Meskipun pandangan dari tasawuf itu sebenarnya lebih menuju kepada kehati-hatian. Misalnya dalam sholat mah kita enaknya sholat sendiri ya, meskipun afdolnya kan jamaah. Sholat jamaah, bahkan yang sholat jamaah pakai bajunya asal-asal, pakai kaos, ya kan, pakai sarung atau pakai celana gitu, pakai peci enggak. Itu kita lebih dominan fikihnya daripada tasawufnya. Ini kan berarti memang katakanlah aib ya, kekurangan yang ada dalam diri kita itu ya seperti itu. Dan ini jangan sampai apalagi kita sebagai murid ya, sebagai salik, jangan sampai hal ini kita biasakan. Dan ini tentunya nasihat untuk diri saya sendiri terutama ya. Untuk yang lain mah itu seranda gitu. No problem. Jadi apa yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu ya menceritakan bagaimana perjalanan awal dari beliau, bahwa beliau di awal perjalanannya itu ya sulit. Bahkan nanti di kisah-kisah yang akan datang sampai beberapa hari beliau itu tidak makan kecuali dedaunan, kecuali akar-akaran. Ya karena memang nggak ada makanan yang beliau temukan gitu. Dan terkadang udah mau makan makanannya itu dari dedaunan, akar-akaran, nggak nemu minum lagi. Ayo, kayak gimana itu seretnya itu. Tapi ya itu memang ini ya, katakanlah riyadhah atau proses dalam penyucian jiwa, pembersihan hati, agar syahwatnya itu bisa digencet, bisa dikalahkan. Sehingga nanti kalau syahwatnya sudah dikalahkan, nanti ya beda ceritanya. Dimana nanti ada kisah-kisah dimana gurunya beliau yaitu Syekh Abu Sa'ad Al-Mukharrimi, kalau di dalam naskah lain itu Abu Sa'id Al-Makhzumi, tapi memang yang
Allah alam. Nisbah kepada Mukharrim, bukan kepada Mahzum, Bani Mahzum, bukan. Karena itu yang masyhur di dalam kitab-kitab biografi ya, seperti Syamsuddin Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, Tarikhul Islam, kemudian juga di beberapa referensi-referensi yang lain. Nah, sehingga hal ini perlu ditelusuri ulang ya. Bukan Abu Sa'id Al-Makhzumi, tapi Abu Sa'ad Al-Mukharrim. Pokoknya setelah itu Syekh Nawawi rahimahullahu taala mengutip dari Khalaidul Jawahir dan juga Syekh Abdul Wahab Asy'ari dalam Tabaqatul Kubra. Diceritakan, beliau menceritakan, wa kana radhiyallahu anhu yaqul innahu yaridu alayya al-athqalul katsira. Sesungguhnya kata Syekh Abdul Qadir, saya itu didatangi oleh beban-beban yang berat. Beban pemikiran atau beban perasaan. Kan? Kenapa? Yang bisa jadi karena beliau itu memikirkan umat, atau beliau itu memikirkan atau bertafakur mengenai dirinya sendiri, bahwa dirinya itu merupakan makhluk Allah Ta'ala yang lemah, dan dalam menundukkan hawa nafsu aja itu berat, sehingga terlalu berat beban yang beliau pikul, yang pada akhirnya beliau menceritakan bahwa seandainya jika beban-beban yang berat itu taruh atau diturunkan kepada gunung itu akan hancur. Ini kan saking besarnya beban Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau pikul ya. Tanggung jawab lah, katakanlah tanggung jawab. Jadi misalnya yang namanya tanggung jawab seorang ulama itu kan dia kalau bisa mencerdaskan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, kemudian ketika dia melakukan dakwah, melakukan pengajian kepada orang-orang yang di sekitarnya, di mana mereka itu sulit untuk menerima ajaran atau ajakan yang dia lakukan, itu beban pikiran. Bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya mendapatkan titipan sementara mereka itu tidak mau menerima titipan yang Allah titipkan kepada diri saya. Beban pikiran. Nah, sehingga pada akhirnya ya mereka mengembalikan hal ini lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam keadaan seperti ini, Syekh Abdul Qadir seperti ini, ketika beliau itu galau gitu karena memikirkan beban-beban itu, tanggung jawab dan lain seterusnya ya beliau akhirnya pasrah diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tiduran gitu. Wada'tu jambi alal ardi, jadi tiduran miring ke kanan atau ke kiri. Kemudian ketika tiduran itu beliau membaca ayat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, sampai beliau itu puas membaca ayat tersebut, sehingga setelah itu baru beliau itu mendapatkan ketenangan. Setelah beliau tenang, ya akhirnya beliau mengangkat atau duduk dalam keadaan semula atau berdiri dalam keadaan semula. Nah, itu kan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa beliau itu ya tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi yang beliau pikirkan itu adalah tanggung jawab yang beliau pikul. Ya meskipun di redaksi yang kita baca itu tidak menjelaskan secara detail ya, secara penuh beban apa saja yang beliau pikirkan, tetapi ya secara umum para sholihin, para ulama, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasa yang mereka pikir itu adalah umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini sesuai dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana bahkan ketika beliau itu sebelum meninggal, yang diingat itu ya bukan keluarga saya, anakku, istriku, enggak kayak gitu. Kalau Rasulullah itu umatku. Allah. Nah, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau para arifin, para aulia itu
memiliki al ulama warasatul Warasatul anbiya. anbiya. Ulama itu adalah ahli waris para nabi. Al-nabi. Fainal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dinar, dirham, kekayaan ya, jabatan, negara bahkan, makanya khalifah itu salah, khilafah itu. Nabi Muhammad tidak mewariskan kekhilafahan, enggak. Dinar wala dirhaman, kekayaan, jabatan dan seterusnya, enggak. Tapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Dan ilmu ini artinya banyak. Ilmu bisa berarti pengetahuan, ilmu agama, bisa berarti keyakinan, ya, bisa berarti ilmu syariat, bisa berarti ilmu yaitu mengenal Allah, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat. Sehingga orang-orang yang ahli ma'rifat itulah mereka sebenar-benarnya orang yang mewarisi atau mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW, karena sebenarnya mereka lah yang memiliki tanggung jawab yang besar sebagaimana tanggung jawab para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan Umar al-Kaisani annahu qala wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah, pengajian syarah manaqib pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila qom tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.